Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia Awards PT Pertamina Persero. Mempunyai target untuk mencapai bauran energi terbarukan di portofolio bisnisnya, yaitu mencapai 17% pada tahun 2030 mendatang. Menurut CEO Pertamina NRI Danif Danusaputro, target ini sejalan dengan grand strategi dari energi nasional. Danif mengaku ada sejumlah strategi inisiatif yang akan dilakukan perusahaan, diantaranya adalah meningkatkan aset panas bumi yang saat ini kapasitas terpasang sudah mencapai 700 MW dan jika memasukkan dengan Joint Operation Corporation maka hampir mencapai 2 GW. Selain itu, pemanfaatan dari energi hijau seperti melalui pembangkit listrik tenaga surya akan berdampak pada efisiensi biaya selain mengurangi karbonasi karena sumber energinya berasal dari panas matahari. Ya, lalu sejauh apa komitmen Pertamina Persero dalam transisi energi di Indonesia? Kami akan langsung mengulasnya bersama dengan Bapak Iman Rahman, Direktur Strategi Portofolio dan juga Pengembangan Usaha Pertamina. Halo, selamat sore Pak Iman, kabar sehat Pak? Ya, terima kasih, selamat sore Mbak Monika. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pak Iman, kita ketahui bahwa perhatian global saat ini sesuai dengan Paris Agreement, yakni sedang tertuju kepada green energy untuk mengurangi emisi yang berlebihan dari fosil energy. Nah, seperti apa Pertamina melihat isu dari green energy saat ini dan seberapa besar dampaknya untuk mengurangi emisi yang saat ini terjadi? Terima kasih. Green energy telah menjadi isu global dan perhatian pemimpin dunia yang tertuang dalam Paris Agreement yang telah ditandatangani pada tahun 2015 lalu. Perhatian dunia terhadap isu green energy meningkat di era pandemi dan diprediksi terus transisi energi dan energi fosil menuju NRE mengalami akselerasi. Selain itu, beberapa faktor yang mendorong transisi energi yaitu makro megatrend seperti urbanisasi, globalisasi, demografi, iklim, consumer behavior, teknologi industri 4.0, serta meluasnya tuntutan terhadap carbon credit dan ESG. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selanjutnya, Indonesia telah berkomitmen untuk penurunan emisi sebesar 30% terhadap skenario bisnis as usual pada tahun 2030. Pada tataran lingkungan operasional, Pertamina telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 27% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2010 melalui beberapa kegiatan termasuk utilisasi flare gas, energi efisiensi, fuel gasification, dan aktivitas lainnya seperti komersialisasi CO2, venting kepada konsumer di hulu dan optimasi proses di aktivitas geotermal. Kedepannya, Pertamina menerapkan penurunan emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030. Target pengurangan gas rumah kaca yang lebih komprehensif dan ambisius sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi di Perjanjian Paris. Selain itu, terkait dengan strategi dan roadmap ESG, salah satu topik yang menjadi fokus Pertamina di bidang lingkungan yang sejalan dengan SDG, yaitu untuk mendukung percepatan energi bersih dan terjangkau serta mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Terima kasih, Monika. Baik, selanjutnya Pak Iman, peran aktif dari Pertamina untuk masuk ke green energy ini seperti apa? Jadi dalam skenario transisi energi, Pertamina memainkan peran yang penting untuk memimpin transisi industri energi Indonesia ke dalam target bauran energi dan pengurangan emisi dalam memastikan bisnis yang berkelanjutan. Pertamina optimis target yang diterapkan pemerintah untuk mencapai 23% pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 dapat segera terwujud. Komitmen Pertamina dalam pengembangan EBT tertuang dalam program Green Transition yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan atau Pertamina. Baik, Pak Iman, kita ketahui bahwa transisi dari fosil energy menuju green energy ini tidaklah mudah begitu ya. Lantas fokus apa nih yang dilakukan oleh Pertamina untuk memulai transisi ke green energy ini?
Dalam rencana jangka panjang Pertamina atau RJPP Pertamina telah diselaraskan dan menjadi bagian besar dari Grand Strategi Energi Nasional untuk mengakomodasi energi transisi melalui implementasi strategi inisiatif sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024. Dengan kebutuhan capex Pertamina sebesar 92 miliar US dollar guna mencapai target enterprise value sebesar 100 miliar dolar di tahun 2024. Pertamina mengalokasikan sebagian besar investasi untuk energi konvensional dengan alokasi 9% untuk energi baru dan terbarukan. Strategi ini inline juga dibandingkan dengan IOC atau NOC lainnya, di mana belanja capex di bidang EBT rata-rata sebesar 4,3% dari total capex masing-masing IOC atau NOC. Komitmen Pertamina sejalan dengan upaya pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memasok energi dalam negeri menuju pembangunan hijau dan dekarbonisasi. Mengingat masih adanya peningkatan permintaan dan EBT, Pertamina telah mengembangkan portfolio energi dengan agility dan fleksibilitas serta disiplin dalam memastikan ekonomi return yang wajar, menjaga ketahanan energi dalam negeri, dan memaksimalkan sumber daya alam dalam negeri. Pertamina juga telah membentuk suatu direktorat New Ventures yang berfokus pada clean energy, NRI, dan chemical. New Ventures tersebut akan mengatur innovation driven atau value creation di seluruh Pertamina Group. Juga akan dikomunikasikan dengan strategi inovasi terbuka yang telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam mengembangkan bisnis energi baru dan terbarukan yang sukses di banyak perusahaan IOC maupun NOC. Baik, untuk mengembangkan energi hijau ini, lantas program energi baru terbarukan atau EBT apa saja yang disiapkan oleh Pertamina untuk menjawab tantangan dari green energy ini? Pertamina telah memiliki 8 inisiatif strategis untuk mendorong ketahanan energi nasional yang dilakukan Pertamina dalam program Green Transition tersebut, yaitu yang pertama adalah peningkatan kapasitas geothermal yang saat ini sebagaimana tadi kita lihat sebesar sekitar 700 megawatt pada tahun 2020 akan menjadi lebih dari 1 gigawatt pada tahun 2026. Yang kedua, memulai inisiatif pemanfaatan green hydrogen di Indonesia yang akan menggunakan listrik dari lapangan panas bumi Pertamina dengan total potensial 8.600 kg hidrogen per hari. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam JV Indonesia Battery Corporation dengan memproduksi baterai 140 gigawatt hour pada tahun 2029 dan mengembangkan ekosistem baterai EV termasuk swapping dan charging battery. Yang keempat adalah pembangunan pabrik metanol untuk gasifikasi dengan kapasitas 1000 KTPA yang rencananya akan on stream pada tahun 2025 onwards. Serta membangun green refinery atau kilang ramah lingkungan dengan kapasitas 6 sampai 100 KTPA pada tahun 2025. Yang keenam adalah peningkatan kapasitas pembangkit pada tahun 2026 yang terdiri dari biomass atau biogas sebesar 153 megawatt, bioblending gas oil dan gasoline, biocrude dari alga, dan etanol sebesar 1000 KTPA yang on stream pada tahun 2025. Yang ketujuh adalah menerapkan circular carbon economy di beberapa daerah dengan melakukan recycle, yaitu biomass dan biogas, reuse, yaitu merupakan solar PV, EV, LNG bunkering, serta reuse untuk CO2 or EOR atau metanol. Dan yang terakhir adalah pengembangan EBT lainnya, yaitu melalui pengembangan DME dengan kapasitas 5.200 KTPA on stream 2025, serta peningkatan kapasitas pembangkit pada tahun 2020 sampai 2025 yang meliputi solar PV 4 sampai 900 megawatt, bio 275 megawatt, dan hydro 200 sampai 400 megawatt. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini terkait dengan energi hijau. Terima kasih sekali Pak Iman. Terima kasih Monica. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.